Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Syari, pelaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan layanan, yaitu ada materi pembahasan yang kita bahas adalah penghargaan dan keterbukaan, yang kedua kerahasiaan dan berbagi informasi, yang ketiga setting layanan, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Langsung ke materi, dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya Nengkuce Fatima di sini akan menjelaskan penghargaan terhadap proses layanan, sasaran layanan. Yang pertama itu ada konselor harus menghargai konseli, harkat dan martabat kemanusiaan konseli. Maksudnya konselor juga harus menghormati, menjunjung tinggi kehormatan dan pribadi yang tinggi. Yang kedua ada sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan multikulturalnya. Maksudnya multikulturalnya itu kayak budidaya di masyarakat tertentu tanpa memandang berbeda agama. Misalnya tuh si konselornya itu agamanya itu Kristen, nah konselornya agamanya Islam. Nah, si konselor itu tidak boleh membeda-bedakan dari agama tersebut. Yang ketiga ada memahami permasalahan yang dialami konseli dan memposisikannya sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah-masalahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, si konselor juga harus menghargai dan harus bisa memahami si permasalahan konseli ketika si konseli ini menceritakan permasalahannya. Dan tidak yang harus perlu dibantu. Di sini si konseli juga harus bisa mencari solusi sendiri, tidak selalu mengandalkan konselor. Yang terakhir ada memahami dan memposisikan konseli sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan yang dialaminya dan mengembangkan dirinya. Konseli harus bisa jati dirinya, mencari jati dirinya, bisa eh, ber- berbuka lebih dalam lagi. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada kebenaran dan keterbukaan. Eh, Konselor juga harus membahas dan menangani permasalahan konseli secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Konselor juga tidak boleh mencari solusi sendiri atau memihak kepada pihak-pihak lain, harus sesuai dengan permasalahan yang diceritakan. Kecuali pada kebenaran. Nah, pada kebenaran ini pasti ketika si konselor menceritakan permasalahannya, si konselor itu harus bisa mencari kebenaran dan bisa menangani sesuai dengan permasalahannya. Yang kedua ada dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli. Konselor mendorong konseli untuk objektif dan terbuka. Konselor juga harus bisa menarik konseli untuk terbuka ketika menceritakan permasalahannya, mendorong untuk menceritakan permasalahannya secara objektif. Yang terakhir ada konselor bertindak secara objektif, konkret, dan menghindari kerancuan peran dan sesuatu yang tidak jelas. Ketika si konselor menceritakan permasalahannya secara tidak jelas, nah si konselor ini harus bisa menarik atau biar si konselor ini secara benar menyampaikan permasalahannya. Selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan layanan konseling. Yang pertama ada melayani konseling tanpa melihat umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Si konselor tidak boleh melihat dari misalnya si konselor itu umurnya di bawah 30. Nah, si konselornya tuh umurnya tuh lebih muda dari dia, dari konselornya. Jadi tidak boleh melihat
perbedaan umur tersebut. Nah, jenis kelamin juga, misalnya si konselornya tuh laki-laki, si konselornya perempuan. Nah, itu tidak jadi masalah selagi si konselornya bisa menjaga jarak atau eh, menjaga jarak dengan si konselingnya. Nah, perbedaan suku juga tidak boleh membeda-bedakan ketika melayani saat konseling. Misalnya si konselornya tuh sukunya tuh dari Sunda, nah si konselnya dari Jawa, nah itu tidak boleh dibeda-bedakan. Selanjutnya ada agama dan status sosial ekonomis. Agama juga yang tadi dijelaskan sebelumnya tidak boleh membeda-bedakan dan ekonomi ekonomi juga sama. Yang kedua ada berkaitan dengan pribadi dan tingkah laku individu. Kepribadian konseli yang berkaitan dengan tingkah lakunya ini pasti saling berhubungan dengan yang diceritakan oleh permasalahannya. Jadi si konselor juga pada prinsip ini harus tidak membeda-bedakan kepribadiannya. Selanjutnya ada memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Jadi konselor harus memperhatikan perkembangan individu ketika eh, proses selanjutnya dalam konseling. Yang keempat ada memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang akan menjadi orientasi pokok layanan. Ketika saat proses konseling, si konselor juga harus memberikan perhatian, eh, tidak boleh diacuhkan atau kalau ya apa sih ya. Jadi selayaknya konseling, tidak selayaknya saat konseling gitu. Nah, selanjutnya slide. Nah, di sini ada menghargai konseli dalam proses layanan konseling. Sikap menghargai dan menghormati konseli tanpa membeda-bedakan suku dan ras, maka akan timbul kepedulian pada proses konseling. Ketika si konselor tidak ketika konselor menghargai perbedaan tersebut, maka si konselor juga merasa nyaman ketika menceritakan permasalahannya dan merasa dipedulikan oleh konselor. Dan selanjutnya ada konselor tidak memandang konseli berdasarkan status yang berbeda. Eh, Walaupun si konselornya itu statusnya masih muda atau masih belum menikah, nah ini tidak boleh tidak boleh dipandang dalam ketika saat proses konseling. Yang ketiga ada konselor menghargai konseli dari berbagai macam latar dan budayanya. Nah, ini sempat dijelaskan juga dari beberapa sebelumnya bahwa latar dan budaya itu saling berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat sesuai dengan masing-masing tempat budaya masing-masing tempatnya. Konselor menghargai adanya keberagaman kultur dan budaya antara dirinya, para guru, tenaga pendidik, serta para peserta didik. Di sini juga harus saling menghargai walaupun si konselor ini adapun guru yang ingin dikonseling ataupun tenaga pendidik lainnya, jadi harus dihargai ketika peserta didik juga, walaupun peserta didik ini menyebalkan atau apa, ketika si konselornya itu masuk ke dalam kelas, nah itu harus dihargai juga walaupun si anak itu tidak disukai oleh konselor. Nah, pemberian layanan juga yang ideal ini dilaksanakan oleh seorang profesional gitu. Jadi tidak sembarang orang untuk melakukan konseling karena pada saat ini banyak bukan guru bimbingan konseling, banyak yang menjadi guru bimbingan konseling karena berkurangnya guru BK. Jadi tidak tidak sembarang untuk melakukan konseling. Nah, juga harus dengan profesional. Selanjutnya, ada kebenaran dalam proses layanan konseling. Nah, kebenaran ini selalu berkaitan dengan kejujuran. Ketika saat proses konseling, yang dibutuhkan itu kan
eh, diminta untuk si konselor itu berkata jujur, eh, menceritakan secara benar, tidak 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 se apa ya maksudnya itu tidak tidak tiba-tiba menceritakan permasalahan yang tidak terjadi di dalam diri konseli. Nah, ketepatan informasi juga harus sesuai, harus benar ketika menyampaikan informasi kepada konseli. Misalnya ada informasi untuk bahwa minggu depan itu ada konseling berikutnya atau konseling kelompok. Nah, ini harus disampaikan itu secara benar. Selanjutnya ada di sisi lain juga, konseli juga diharapkan untuk mengungkapkan permasalahan yang jujur kepada konselor agar layanan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi konseli. Konseli pasti berharap bahwa dirinya tuh akan lega, akan tenang ketika menceritakan permasalahannya kepada konselor karena merasa ada yang diperhatikan, merasa ada yang membantu. Jadi harus membuat si konseli juga merasa didengar. Nah, hal ini juga menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan saling pengertian di antara kedua pihak. Kebenaran dan kejujuran itu pas saling berkaitan karena eh, akan timbulnya kepercayaan dan saling memahami. Udah, selanjutnya ada. Selanjutnya adalah keterbukaan dalam proses layanan konseling. Keterbukaan ini diartikan yaitu sebagai keterbukaan akan diri pribadi ketika si konselor itu harus bisa terbuka kepada konselor. Tidak tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau ada yang hal yang tidak diceritakan kepada konselor. Jadi harus sepenuhnya terbuka ketika menceritakan permasalahannya. Nah, untuk itu, konselor yang membutuhkan konselor membutuhkan bantuan diminta untuk berbicara jujur, mungkin dengan keterus-terangan tentang dirinya agar dapat diketahui dengan cermat oleh konselor. Oleh karena itu, keterbukaan dalam proses konseling sangat berperan penting. Dengan adanya keterbukaan, maka tujuan suatu konseling akan mudah dicapai. Dengan adanya keterbukaan ketika konseling, pasti akan berjalan dengan lancar karena adanya terbuka dan kejujuran. Nah, ini sangat penting bahwa keterbukaan, kejujuran ini saling berkaitan karena agar di saat proses konseling itu selalu berjalan dengan sesuai dengan keinginan konseli atau sesuai dengan individu masing-masing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, Anggia Tiara Suci. Saya akan memaparkan materi berbagi informasi dengan pihak lain, rekaman data konseling, dan penelitian. Yang pertama, kerahasiaan dan berbagi informasi. Apa itu kerahasiaan? Kerahasiaan dalam konseling memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan atau konfidensial, di mana konselor harus menjaga rahasia semua data atau informasi tentang diri konseling, bahkan lingkungan konseling. Jadi, konselor tidak boleh asal menyebarluaskan data data konseli atau data pasien. Dan konselor juga harus memahami, konselor juga diperbolehkan untuk berbagi informasi, tetapi dengan catatan bahwa konselor ini tidak eh, tidak menyebarkan ke orang yang tidak memiliki wewenang dan harus meminta izin terlebih dahulu kepada konseli. Berbagi informasi dengan pihak lain juga diperbolehkan. Yang pertama, konselor terlebih dahulu harus memastikan keamanan terhadap kerahasiaan informasi dan data tentang konseli yang dikelola oleh staf administrasi bimbingan konseling dan atau kolega lembaga yang dapat mengakses data. Jadi nggak boleh asal sembarangan
ngebagiin, data yang artinya yang bisa akses data itu cuma, lembaga atau kolega gitu, yang eee, apa, ini gitu, yang berhubungan gitu. Yang kedua, berbagi dengan tim konselor atau, dengan sesama konselor. Tetapi pelayanan dengan konseli harus melibatkan jika pelayanan konseli harus melibatkan dengan konselor lain, maka diperbolehkan karena perannya masing-masing. Jadi maksudnya diperbolehkan berbagi informasi atau, memberikan informasi konseli jika, membutuhkan, eee, tenaga lain gitu. Dalam diskusi profesional antar konselor, identitas konseli terhadap masalah yang dibahas harus dirahasiakan. Jadi, kita sebagai calon konselor nantinya harus, merahasiakan, identitas gitu, identitasnya sesama konselor yang lain. Terus pada konferensi kasus. Terus yang ketiga, berbagi informasi kepada atasan konselor. Kalau ini diperbolehkan, tapi, balik lagi dengan catatan harus meminta izin terlebih dahulu ke konseli. Yang keempat, dalam memindahkan informasi atau data yang bersifat rahasia yang tercatat dalam komputer melalui surat elektronik, mesin mesin fax atau telepon. Kalau misalnya kita mau, membagikan informasi, kita juga harus ngelihat juga bahwa di komputer itu ada yang disadap atau enggak, harus memastikan untuk tidak terjadinya kebocoran data. Next. Selanjutnya ada rekaman data konseling. Yang pertama, kerahasiaan rekaman. Proses rekaman ini, di tempat perekam dan tempat penyimpanan hasilnya hanya boleh ditangani oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk rekaman tersebut. Yang kedua, izin untuk merekam. Sebelumnya konselor, harus meminta izin kepada konseli untuk merekam proses konseling, baik dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain yang tadi sudah dijelaskan. Maksudnya dalam, bentuk elektronik berupa rekaman atau alat alat, rekam fax atau apapun itu. Yang ketiga, izin, untuk pengamatan. Sebelumnya, konselor harus meminta izin dari konseli untuk mengamati sesi layanan konseling secara langsung. Sesi konseling dalam latihan, termasuk mengkaji hasil dari transkrip dan laporan pelaksanaan layanan. Yang keempat adalah rekaman bagi konseli. Konselor boleh memberikan salinan dari rekaman atau laporan layanan kepada konseli yang memang membutuhkan, karena konselor harus membatasi pemberian, salinan rekaman atau sebagian salinan, hanya isi rekaman tersebut tidak boleh yang mengganggu atau akan menyakiti perasaan konseli. Jadi, jika sekiranya rekaman itu sebetulnya akan menyakiti konseli, maka konselor harus membatasi pemberian rekaman. Dan pada situasi konseling yang melibatkan banyak konseli, maka konselor hanya akan memberikan salinan rekaman data yang menyangkut konseli yang memintanya dan tidak menyertakan salinan data yang menyangkut konseli lain. Ini terjadi ketika misalnya lagi konseling kelompok yang, mengharuskan yang, terjadi jika banyak, konseli gitu, konseli yang terlibat. Yang kelima, bantuan dengan rekaman data. Konselor memberikan bantuan pada konseli berupa memberikan konsultasi dalam memaknai suatu rekaman data dan memanfaatkan secara proaktif data yang ada. Jadi konselor ngasih bantuan ke konseli berupa memberikan konsultasi gitu. Terus yang keenam, membuka atau memindahkan rekaman. Eee, Harus selalu konselor meminta persetujuan, eee, dianjurkan jika persetujuan ini tertulis dari konseli untuk membuka atau memindahkan rekaman data. Karena, untuk membuka atau memindahkan rekaman data benar-benar, harus secara profesional, tidak boleh apalagi asal konselor atau asal orang, eee, mengakses begitu saja.
Jadi rekaman data kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang. Jadi, eee, pemberian memindahkan rekaman ini hanya diperbolehkan kepada konselor atau lembaga yang, memiliki wewenang. Dan yang ketujuh adalah penyimpanan rekaman setelah konseling berakhir. Jika konselor membutuhkan untuk menyimpan rekaman dan, data konseling, karena untuk menindaklanjuti proses konseling, konselor harus melindungi dan menjaga kerahasiaan rekaman. Nah, ini juga dibutuhkan ketika saat, eee, konselor konselor A membutuhkan bantuan konselor lain atau, ketika, lembaga atau atasan itu, eee, ingin mengakses, perekaman tersebut. Next slide. Selanjutnya yang keempat ada penelitian. Yang pertama, persetujuan badan atau lembaga. Ketika konselor akan menggunakan informasi terkait konseli sebagai bagian dari penelitian, maka konselor harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan konseli atau, eee, pen dan tidak hanya konseli, di sini juga konselor harus mendapatkan persetujuan dari lembaga dan tempat, konselor bekerja. Jadi ketika konselor akan melakukan penelitian, konselor harus, membutuhkan membutuhkan persetujuan dari, eee, kon dari konselor calon konseli, maaf, calon konseli dan, badan lembaga atau tempat kerja konselor. Yang kedua, informasi rahasia yang dibutuhkan dalam penelitian ini, konselor harus menjaga kerahasiaan setiap rekaman data konseli dengan sebaik-baiknya, terutama jika penelitian yang akan dilakukan melibatkan pihak lain. Maksudnya, jika tadi yang sudah dijelaskan, jika, konselor membutuhkan bantuan konselor lain, jadi, konselor juga harus tetap, menjaga kerahasiaan rekaman. Terus di sini terdapat beberapa pelanggaran kode etik di lapangan. Nah, ini tuh sering terjadi, di lapangan oleh oknum konselor seperti membocorkan rahasia konseli. Dan pelanggaran yang dilakukan kepada konseli ini pelanggaran terhadap organisasi profesi dan pelanggaran terhadap rekan sejawat atau profesi lain yang terkait. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suasana dan sarana fisik. Ini layanan untuk melakukan bimbingan dan konseling. Nah, konselor itu harus bisa menyelenggarakan kegiatan bimbingan konseling di tempat atau di ruangan yang terjamin keamanan dan kenyamanannya. Nah, konselor juga bisa melakukan kegiatan bimbingan konseling di luar ruangan, asalkan tempat itu aman dan nyaman. Sebenarnya untuk ruang konseling itu standarnya minimal 9 meter persegi untuk luasnya. Tapi pada kenyataannya untuk di banyak sekolah di Indonesia itu masih belum bisa menyesuaikan dengan standar itu. Dan bahkan masih banyak sekolah yang yang belum memiliki ruang BK sama sekali. Nah, jadi masih diperlukan banyak upaya untuk memperbaiki permasalahan ini. Nah, tempat penyelenggaraan layanan juga dapat dilengkapi dengan alat-alat dan fasilitas seperti tempat relaksasi, persediaan air untuk cuci tangan dan cuci muka serta untuk minum, dan perlengkapan hardware untuk menayangkan media dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian kondisi sosio-psikologis. Ini masih ada sangkut pautnya dengan kondisi fisik tadi. Yang pertama, pelayanan konseling dilaksanakan di dalam ruangan atau tempat yang mampu menjaga kerahasiaan dan nyaman. Artinya, tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mencemari asas kerahasiaan. Nah, yang tadi sudah disebutkan bahwa tempat pelayanan konseling itu harus aman dan nyaman. Aman di sini adalah aman dari pihak ketiga. Jadi tidak ada yang menguping kayak gitu.
Nah, kemudian untuk tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseli merasa dihargai atau dihormati. Dalam hal ini, pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesepakatan antara konseli dan konselor. Nah, yang tadi sudah disebutkan bahwa bimbingan konseling itu bisa dilakukan di dalam atau di luar ruangan, asalkan itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, kayak gitu. Kemudian untuk jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseli, terutama pada layanan konseling perorangan, tidak melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku. Jadi untuk jarak dan pastinya kontak fisik juga disesuaikan sewajarnya saja, kayak gitu. Ini sudah dijelaskan di matkul teknik dan keterampilan dasar konseling, jadi teman-teman gak akan bingung. Selanjutnya, dan sekarang tanggung jawab terhadap konseli. Nah, konselor intinya bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi konseli secara optimal, baik dalam aspek intelektual, sosioemosional, dan spiritual, sehingga konseli bisa menjadi lebih produktif dan lebih mandiri. Konselor juga bertanggung jawab untuk membantu konseli dalam memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungannya. Selanjutnya, Baik, saya Dini Septiani di sini akan menjelaskan mengenai tanggung jawab pada atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Sudah pasti ya, konselor ini memiliki tanggung jawab yang sangat signifikan terhadap atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Karena konselor ini tuh diharapkan dapat menyediakan layanan konseling itu yang sesuai standar profesionalnya, memastikan bahwa praktek yang konselor lakukan itu sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan untuk menjaga kualitas dari layanan konseling yang diberikan. Nah, konselor juga konselor atau guru bimbingan konseling juga perlu memberikan informasi kepada pimpinan kepala lembaga atau pihak-pihak terkait tentang peranan konselor, terutama tentang pelayanan terhadap konseli yang menjadi sebuah tanggung jawab konselor ini di lembaga yang dimaksud, dan peran konseling agar peran dari proses konseling itu tuh sukses gitu. Nah, di apa, konselor juga itu memiliki tanggung jawab bahwa kayak bisa mendorong konseling, ya bisa mendorong konseli yang ada di lembaga yang dimaksud serta pihak-pihak yang terkait itu agar memenuhi pelayanan konseling yang mereka ikut itu ya jadi sukses yang tadi disebutkan. Terus konselor itu juga wajib melaporkan hasil konseling kepada atasan tadi kan gitu, sebagai bagian dari akuntabilitas dari konselor tersebut gitu. Ini tuh kayak mencangkup memberikan informasi yang relevan untuk memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap efek efektivitas intervensi konseling gitu. Terus kayak konselor juga harus wajib mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh atasan dan pemangku kepentingan lainnya gitu, itu kayak apa, mencerminkan konsistensi dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan pedoman organisasi atau lembaga tempat konselor itu bekerja gitu. Menjaga kerahasiaan juga merupakan bagian integritas dari etika konseling. Nah, jadi konselor itu diharapkan dapat untuk memperlakukan informasi pribadi yang dapat kayak mengolah informasi yang didapatkan dari eh, informasi pribadi yang didapatkan dari konseling itu secara cermat gitu. Jadi yang memastikan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh konseling itu terhadap konselor tetap terjaga gitu. Nah, kecuali ada kewajiban kayak misalnya yang emang harus dialih tanganin gitu, itu ya bisa diomongkan lagi dengan konselingnya lagi. Kemudian di sini ada tanggung jawab kepada ilmu dan profesi. Nah, jadi konselor ini tuh memiliki tanggung jawab juga ya kepada ilmu dan profesi yang dia jalani juga gitu. Nah, tanggung jawab itu sangat penting dalam memajukan ilmu sama profesi konselingnya gitu. Nah, konselor ini tuh
harus tetap kayak apa, belajar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka untuk memberikan layanan yang terbaik pada konseli gitu kan. Jadi kayak bisa juga konselor itu berperan aktif atau berkontribusi aktif dalam misalkan melakukan sebuah penelitian konseling gitu untuk mengembangkan pengetahuan gitu di bidang tersebut gitu. Partisipasi dalam kegiatan profesionalnya juga bisa seperti ikut-ikut kayak workshop atau kayak lokakarya gitu. Jadi bisa ngasih kesempatan buat konselor itu eh, berbagi pengetahuan terhadap ya kayak yang kaum sejawatnya gitu ya yang dalam satu profesi di bidang yang sama, terus kayak bisa mendapatkan wawasan yang baru dan membangun jaringan dengan sesama profesional. Jadi biar bisa menambah eh, relasi gitu ya. Jadi bilang, nah konselor juga memiliki peran dalam mendorong standar etika yang tinggi dalam profesi bimbingan konseling ini gitu. Ini tuh mencangkup memastikan bahwa konselor itu menjalani praktek tadi dengan integritas, rasa tanggung jawab, dan menghormati hak dan kesejahteraan dari konseli. Nah, dengan melakukan ini semua itu, konselor itu ikut serta dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik juga gitu, menggiring kepercayaan publik juga terhadap profesi konseling secara keseluruhan gitu. Baik, materi selanjutnya lanjutkan teman saya. Oke, di sini ada tanggung jawab kepada diri sendiri. Tadi udah dijelasin beberapa tanggung jawab yang dimiliki oleh konselor. Nah, konselor juga harus bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri gitu. Konselor memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan diri mereka sendiri. Ini tuh berarti bahwa seorang konselor itu tuh harus yang pertama itu memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri. Nah, sebelum kita tuh memahami konseli, kita tuh harus paham dulu diri kita terlebih dahulu. Kalau kita nggak paham sama diri kita sendiri, kedepannya juga nggak akan benar buat mahamin konseli juga gitu. Nah, yang kedua ada menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka di sini tuh konselor. Nah, seorang konselor itu tuh harus menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Kan ini tuh dapat berfungsi secara optimal. Optimal untuk apa? Optimal untuk mengadakan sesi konseling gitu. Nah, uh, dengan cara apa sih kita menjaga kesehatan fisik dan mental? Yang pertama itu dengan tidur yang cukup, olahraga, terus makan makanan yang sehat. Nah, misal kalau kita olahraga nih, kita kan misal lagi stres, lagi banyak pikiran, terus kita olahraga, di situ kan fisik kita tuh jadi enak gitu ya, jadi sehat, badan tuh kerasanya jadi seger. Nah, kalau misal fisik kita sehat, mental juga ikut aman, ikut sehat gitu. Nah, yang ketiga ada memiliki keseimbangan yang baik antara kehidupan pribadi dan profesional mereka. Misal kita ini ada seorang konselor tuh ada problem di rumahnya. Nah, terus dia kerja sebagai konselor, ada sesi konseling. Nah, tapi dia nih ada problem di rumah. Nah, si problem itu jangan dibawa-bawa dalam masalah pekerjaannya karena itu tuh nggak profesional gitu. Lalu yang keempat itu tuh ada mencari dukungan dari rekan-rekan dan supervisor ketika dibutuhkan. Misal seorang konselor itu tuh memegang suatu masalah, tapi masalah ini tuh udah bukan ranah dia, udah bukan tanggung jawab dia, udah misal nggak kepegang itu masalah itu bisa dialih tangan kasus eh, pada rekan-rekan yang supervisor yang lainnya gitu. Nah, di sini ada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga sebagai manusia yang beriman gitu harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, konselor yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tuh memiliki tanggung jawab untuk menjalankan profesi mereka sesuai dengan ajaran agama mereka sendiri. Nah, konselor yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tuh harus
Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Konselor yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu biasanya mereka ini tuh biasanya bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Mereka ini tuh biasanya menghormati privasi dan konseli mereka karena tadi udah disebutin nilai-nilai moral dan etikanya tinggi. Nah, terus yang kedua ada menghormati hak-hak asasi manusia atau HAM. Nah, tadi tuh udah sempat dijelasin kalau nggak salah sama Neng Cucu tentang secara adil, tidak diskriminatif, terlepas dari ras, agama, suku, dan gender. Walaupun kita mendapatkan konseli yang berbeda dengan kita, yang berbeda ras, suku, etnis, apapun itu, kita tuh gak boleh ngebeda-bedain. Kita tuh harus menghormati hak-hak asasi manusia gitu. Yang ketiga itu tuh membantu konseling untuk mencapai kesejahteraan spiritual mereka. Spiritual di sini tuh apa ya? Udah gak asing dengan kata religius, spiritual, agama yang gitu ya. Nah, di sini tuh si konselor tuh membantu kesejahteraan eh, konseli dengan cara mengembangkan keterampilan spiritual seperti meditasi, berdoa, atau beribadah kepada Tuhan yang mereka anut atau mereka percaya. Lalu yang keempat itu tuh menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk membantu orang lain. Kita sekarang lagi studi sebagai studi untuk menjadi konselor. Nah, itu tuh setelah kita mendapatkan pengetahuan tersebut, setelah mendapatkan ilmu tersebut, kita itu bisa menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan proses konseling karena hal tersebut tuh kayak sama aja kayak beribadah gitu. Kita nih membagikan pengetahuan atau ilmu kepada orang lain. Nah, itu termasuk terhadap tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu di sini ada implikasi kode etik BK pelaksanaan layanan terhadap bimbingan konseling. Yang pertama itu ada peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling. Implementasi kode etik BK ini akan mendorong konselor untuk menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang lebih baik. Ini tuh karena konselor akan tetap memegang teguh nilai-nilai profesional, nilai moral, spiritual saat menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. Penerapan kode etik BK itu tuh akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena masyarakat ini tuh akan melihat bahwa profesi ini tuh sangat profesional gitu dan memiliki standar yang jelas. Yang ketiga itu tuh ada meningkatkan profesionalisme konselor. Implementasi kode etik BK itu tuh akan mendorong seorang konselor untuk meningkatkan profesionalismenya. Kenapa? Karena seorang konselor akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi profesional, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memelihara hubungan yang baik dengan sesama konselor. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.